Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, memang untuk bahasan kita pagi hari ini ya, yang lagi tren untuk saat ini, makan bergizi gratis atau MBG, yang merupakan program dari pemerintah, di mana memang untuk Indonesia saat ini dihadapkan pada tantangan besar dalam hal kesehatan masyarakat, terutama masalah gizi. Negara kita menghadapi triple burden of malnutrition, yaitu kekurangan gizi atau undernutrition, obesitas atau overweight, dan defisiensi mikronutrien. Dari ketiga masalah ini, Mitra Buana, tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup individu, tetapi juga berdampak besar pada pembangunan bangsa. Nah, untuk mengatasi hal ini, Kementerian Kesehatan menginisiasi program makan bergizi gratis atau MBG sebagai langkah strategis untuk membangun generasi yang sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045. Keamanan pangan adalah isu penting dalam program pemberian makanan, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, dan siswa. Program makan bergizi gratis atau MBG hadir sebagai salah satu langkah strategis untuk meningkatkan status gizi masyarakat. Namun, tantangan seperti kejadian luar biasa atau KLB, keracunan pangan, menunjukkan bahwa aspek keamanan pangan tidak boleh diabaikan. Baik Mitra Buana, dalam kesempatan ini, Pokja 3 TPPKK Kabupaten Sragen yang bertugas di bidang sandang pangan dan tata laksana rumah tangga akan berperan dalam pembahasan tentang program makan bergizi gratis atau MBG. Dan program makan bergizi gratis atau MBG ini, Mitra Buana, telah diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 lalu. Baik, langsung saja kita ke pertanyaan ya pagi hari ini. Apa sih sebenarnya tujuan utama program MBG ini untuk masyarakat? Mungkin Bu Yuni Johan? Ya Mbak Dewi, terima kasih atas pertanyaannya. Program makan bergizi gratis dirancang untuk meliputi 4 tahapan Mbak Dewi. Di sini yang pertama itu bidang gizi, memenuhi kebutuhan gizi ibu hamil, balita, dan anak sekolah. Di sini kita menanamkan kebiasaan makan sehat sejak dini Mbak Dewi. Iya. Yang kedua yaitu bidang ekonomi, meningkatkan kesejahteraan petani, juga usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Yang ketiga sendiri bidang pendidikan, meningkatkan prestasi siswa, partisipasi, serta mengurangi angka putus sekolah. Yang keempat bidang kemiskinan. Di sini programnya ini kita mengurangi beban ekonomi penduduk miskin dan tujuannya itu menciptakan lapangan kerja. Oh gitu ya. Gitu Mbak Dewi. Jadi ada 4 tujuan ya. Iya betul sekali Mbak Dewi. Iya, ada 4 tujuan program makan bergizi gratis yang diluncurkan atau yang dirancang oleh pemerintah. Ada bidang gizi, bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan kemiskinan. Nah, ini untuk sasaran program dari program MBG ini siapa saja Ibu? Mungkin Bu Indah? Iya Mbak Dewi, betul. Untuk kelompok sasaran sesuai dengan Perpres nomor 83 tahun 2024, diantaranya dari peserta didik nggih, itu ada 1. Pendidikan anak usia dini seperti siswa TK, PAUD, kemudian RA. Ada pendidikan dasar siswa SD, MI, kemudian ada pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum seperti siswa SMP, MTS, dan SMA atau madrasah aliyah. Kemudian ada pendidikan kejuruan siswa SMK. Kemudian ada pendidikan keagamaan siswa SMK keagamaan lainnya, pendidikan khusus seperti SLB, kemudian pendidikan layanan khusus, pendidikan pesantren atau santri yang di pesantren nggih. Kemudian ada non peserta didik yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita. Iya. Kemudian dari pendidikan layanan khusus tadi adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil dan atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi. Seperti itu Mbak. Ya, terima kasih Bu Indah sudah dijelaskan ya, ini tadi sasaran untuk program makan bergizi gratis ya atau MBG ini. Jadi dari siswa ya, anak usia dini sampai
SMA, SMK itu ya Iya. ibu-ibu. Dan juga ada tambahan juga untuk ibu hamil, ibu menyusui dan juga anak Iya, balita. Nah, untuk selanjutnya nih, mengapa standar keamanan pangan penting dalam program makan bergizi gratis atau MBG? Mungkin Bu Ana yang mau menjelaskan? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Di sini keamanan pangan itu bukan hanya soal menghindari resiko keracunan saja itu Mbak, tetapi juga memastikan makanan yang disajikan itu harus memiliki kualitas gizi yang optimal. Dalam konteks program MBG atau makan bergizi gratis, hal penting yang harus diperhatikan diterapkan mulai dari penerimaan bahan baku hingga penyajian makanan. Nah, proses ini sangat penting Mbak, karena melibatkan banyak pihak seperti penyedia jasa buka, sekolah, puskesmas hingga masyarakat. Tanpa penerapan standar yang ketat dan baik, makanan yang disajikan dapat menjadi sumber penyakit, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak dan ibu hamil. Jadi, pelatihan dan sertifikasi bagi penjamah pangan atau yang terlibat dalam penyajian pangan menjadi elemen wajib dalam pelaksanaan program ini. Keracunan pangan masih menjadi masalah serius Mbak, yang memerlukan perhatian lebih, terutama dalam konteks program makan bergizi gratis. Iya. Begitu Mbak tentang standar keamanan pangan. Iya, terima kasih Bu Ana untuk penjelasannya mengenai standar keamanan pangan Iya. ya. Ini Iya. penting sekali memang dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Nah ini ya, tahapan standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini seperti apa tahapannya? Begini Mbak, untuk pelaksanaan keamanan pangan pada program MBG atau makan bergizi gratis ini ada 6 tahapan Mbak. Tahapan yang pertama adalah penerimaan dan seleksi bahan pangan. Iya. Yang pertama, kemudian ini bahan pangan maksudnya harus dipilih berdasarkan standar kebersihan dan kualitas yang ketat untuk menghindari cemaran biologis pada makanan maupun pencemaran kimia pada bahan makanan tadi. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tentang penyimpanan bahan pangan. Untuk penyimpanan bahan pangan ini ada 2 sistem yang diberlakukan. Yang pertama yaitu sistem FIFO, first in first out, dan yang kedua adalah sistem FEVO, first expired first out. 2 sistem ini Mbak diterapkan adalah untuk memastikan bahwa bahan panganan yang digunakan nanti digunakan sebelum kadaluarsa. Iya. Kemudian yang ketiga Mbak Dewi itu tentang pengolahan dan pemasakan bahan pangan. Untuk pengolahan bahan makanan dilakukan dengan memastikan pemasakan secara matang secara sempurna. Hal ini dimaksudkan adalah untuk mengurangi resiko terpaparnya bakteri yang berbahaya seperti bakteri Salmonella atau bakteri E. coli. Dan selanjutnya tahapan yang keempat adalah tentang penyajian dan penyimpanan bahan yang sudah matang. Iya. Makanan ini Mbak disajikan di tempat yang benar-benar memenuhi standar yang higien dan disimpan pada suhu yang aman. Hal ini dimaksud adalah untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri pada bahan makanan tersebut di atas. Dan yang selanjutnya yang kelima, tahapan kelima adalah tentang pengelolaan sampah. Sampah makanan ini dikelola sesuai dengan standar. Hal ini untuk menghindari kontaminasi silang. Dan yang terakhir Mbak, ini tahapan pelatihan penjamah pangan. Bagi setiap penjamah pangan ini diwajibkan untuk memiliki sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS dan mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan. Iya. Jadi ini DKK diadakan pelatihan secara berkala Mbak. Seperti itu Terima ya. kasih, itu yang bisa saya sampaikan Mbak.
Ya, terima kasih untuk Ibu Sumiarsi ya sudah menjelaskan pelaksanaan ya tahapan standar keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Wah, Mitra Buana dan pendengar ya, dalam program ini sangat detail sekali ya untuk petunjuk pelaksanaannya, sangat dipersiapkan oleh pemerintah. Nah, mengenai peran untuk kader PKK dalam program ini seperti apa Ibu? Wah, ini pertanyaannya bagus sekali Mbak Dewi. Iya. Untuk peran PKK dalam koordinasi teknik pelaksanaan, seperti yang kita ketahui bersama ya Mbak Dewi, program makanan bergizi gratis itu adalah kebijakan nasional yang dicanangkan Presiden kita dengan tujuan mempercepat upaya peningkatan gizi di masyarakat. Iya. Tidak hanya itu, program ini juga mempunyai tujuan menurunkan stunting, menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas, dan produktif. MBG ini tak hanya menjadi akses distribusi pangan bergizi kepada masyarakat rentan saja Mbak Dewi, namun juga menjadi sarana dalam membangun kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat. Dimulai dari mana? Ini harus dimulai dari keluarga kita sendiri. Keluarga di sini berperan penting untuk menciptakan kebiasaan mengkonsumsi makanan sehat. Iya. Keberhasilan program ini sangat memerlukan keterlibatan semua pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, stakeholder, bahkan masyarakat. Hal itu guna memastikan program ini akan berjalan dengan baik dan berkelanjutan nantinya. Jadi di sini dibutuhkan ketertiban atau sinergi dari pihak-pihak terkait Mbak Dewi. Nah ini, agar dapat mencapai tujuan dari program MBG, tentunya dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip dari penyelenggaraan ya Bu. Nah mungkin apa saja prinsip penyelenggaraan dari program ini? Mungkin bisa dijelaskan kepada pendengar ataupun masyarakat Sragen mengenai MBG ini. Iya, betul banget Mbak Dewi. Pada prinsipnya dari pelaksanaan MBG ini diantaranya yaitu satu, itu harus tepat sasaran Mbak Dewi. Iya. Jadi sasaran utama yang sudah dijelaskan tadi seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, siswa PAUD, SD, SMP, dan SMA yang tadi sudah dijelaskan di atas nggih. Kemudian yang kedua ada keamanan pangan. Makanan yang disajikan harus higienis dan aman dikonsumsi, dan harus sesuai dengan standar gizi dan makanan yang mengacu pada angka kecukupan gizi atau AKG. Kemudian harus memenuhi gizi berdasarkan usia dan menghindari bahan pangan yang memicu alergi serta mengakomodasi kesukaan dan ketidaksukaan pada anak, karena targetnya adalah anak-anak sekolah ya. Kemudian yang ketiga, pemanfaatan pangan lokal. Bisa mengutamakan bahan pangan lokal untuk pemberdayaan masyarakat, menambahkan bahan lokal sesuai dengan daerahnya masing-masing. Kemudian keempat yaitu menu seimbang. Jadi menu yang disajikan dalam program pemerintah ini yaitu menu B2SA yang harus memenuhi prinsip gizi seimbang, yang mana harus beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan kemudian yang terakhir tentunya berlanjut Mbak Dewi. Tentunya yang diharapkan oleh masyarakat, program ini akan dilaksanakan secara konsisten oleh pemerintah ke depannya. Seperti itu mungkin Mbak Dewi. Terima kasih nih Bu Indah Murni ya. Nah ini Mitra Buana dan pendengar ya, sangat menarik sekali ya Bu mengenai program baru dari pemerintah ini ya, yaitu makan bergizi gratis atau MBG yang diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 lalu. Tapi di Sragen ini masih uji coba juga ya. Iya betul Mbak. Memang tidak serentak, hanya beberapa wilayah saja yang baru meluncurkan program ini. Betul. Baik Mitra Buana dan pendengar ya, sebelum kita lanjutkan kembali bahasan kita ya mengenai tema kita yaitu standar gizi dan keamanan pangan untuk program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025 bersama dengan Pokja 3 tim penggerak PKK Kabupaten Sragen. Nah, kita akan jeda terlebih dahulu Mitra Buana. Jangan bergeser, tetap stay di 94,7 Buana Asri FM dan juga live streaming www.lpplbuanaasrisragen.com.
Baik Mitra Buana dan pendengar, Anda masih menyimak talkshow PKK Menyapa bersama Pojat 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen yang membahas tema mengenai standar gizi dan keamanan pangan untuk program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025 bersama narasumber kita pagi hari ini ya, ada Ibu Yuni Joko Hendang, ada Ibu Sumiarsi Nurdiatmo, ada Ibu Ana Simon dan juga Ibu Indah Murni. Kalau tadi sudah disampaikan ya, di sesi yang pertama tadi ada beberapa hal tujuan dari program MBG, kemudian sasaran yang diberikan untuk program ini kepada siapa saja, dan juga ada beberapa hal tadi sudah disampaikan juga mengenai pelaksanaan MBG itu tadi. Nah, untuk selanjutnya ya Ibu-ibu ya, mengenai tambahan menu susu pada program makan bergizi gratis atau MBG ini, apa itu wajib atau bagaimana ini? Mungkin bisa dijelaskan. Oh iya Mbak, begini Mbak Dewi, untuk pemberian susu pada program MBG ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, untuk pemberian susu dalam menu MBG ini adalah tidak wajib, jadi boleh diberikan atau tidak. Kemudian yang kedua, susu ini dimungkinkan untuk daerah yang dekat dengan koperasi sapi perah, di mana ini memiliki unit pengolahan susu atau UMKM pengolahan susu pasteurisasi. Kemudian yang ketiga, susu bisa diberikan dalam menu MBG ini sebanyak 2-3 kali dalam seminggu. Jadi tidak rutin setiap hari Mbak, ini sesuai kondisi saja dan situasi. Kemudian yang keempat, untuk memenuhi kebutuhan akan protein ini tidak harus susu, jadi bisa diganti dengan sumber protein lainnya, misalnya bisa telur, bisa daging dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah kemasan susu yang digunakan bukan dalam bentuk kotak yang biasa beredar di pasaran, tetapi diusahakan dalam gelas atau botol atau dalam kemasan saset. Dan perlu saya sampaikan juga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu tentang spesifikasi produk susu dalam program MBG ini meliputi 3 bagian Mbak. Ini harus diperhatikan. Yang pertama meliputi komposisi susu. Komposisi susu ini prosentase susu segar sebagai bahan baku. Kemudian yang kedua ini jenis produk susu, dan yang terakhir adalah persyaratan teknis, yaitu sesuai dengan peraturan yang ada untuk pangan olahan. Demikian Mbak yang saya sampaikan. Iya, terima kasih Bu Sumiarsi. Ternyata ini Mitra Buana dan juga masyarakat perlu diketahui bahwa untuk tambahan menu susu pada program MBG itu ternyata tidak wajib. Nah ini tidak wajib Mbak. Susu mungkin bisa digantikan bisa dengan diganti protein yang lain gitu ya. Mungkin dari telur. Kandungannya setara Mbak Dewi. Nah seperti itu. Baik, untuk selanjutnya tentang program baru dari pemerintah ini ya, makan bergizi gratis atau MBG. Ini tentunya tidak luput ya dari kemungkinan adanya kejadian luar biasa atau KLB, misalnya keracunan makanan. Bagaimana strategi penanganan dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini? Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin saya akan menyampaikan beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kalau terjadi kejadian luar biasa seperti keracunan. Pemerintah sudah mengambil beberapa langkah yang harus ditempuh Mbak. Iya. Yang pertama, pembentukan tim pengawas keamanan pangan. Tim ini terdiri dari guru, tenaga kesehatan, dan masyarakat yang ditugaskan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program. Yang kedua, pemeriksaan sampel pangan. Sampel makanan diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada cemaran biologis atau kimia di bahan pangan tersebut. Yang ketiga, sosialisasi dan edukasi. Dalam hal ini masyarakat dan penyelenggara dilibatkan dalam sosialisasi. Terutama sosialisasi di 5 kunci keamanan pangan.
5 kunci keamanan pangan itu antara lain, pertama, menjaga kebersihan. Selanjutnya, menggunakan air dan bahan baku pangan yang aman. Ketiga, memasak dengan benar. 4, memisahkan makanan yang sudah matang dari makanan yang masih mentah. Dan yang terakhir yaitu menyimpan makanan pada suhu yang aman. Dan antisipasi dari pemerintah yang terakhir yaitu pelaporan dan investigasi kalau terjadi kejadian luar biasa. Iya. Di mana jika terjadi kejadian luar biasa, sekolah atau masyarakat wajib segera melaporkan ke puskesmas terdekat. Tim gerak cepat atau TGC akan segera melakukan investigasi sesuai peraturan Menteri Kesehatan nomor 2 tahun 2013. Begitu Mbak antisipasi dari pemerintah. Iya, memang ya, untuk mengeluarkan kebijakan baru tentunya pasti ada antisipasinya, Iya, seperti itu. Dan ini tadi sudah disampaikan oleh Bu Ana ya, mengenai strategi penanganan dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Kemungkinan ada kejadian luar biasa seperti keracunan makanan. Baik, terima kasih untuk selanjutnya Mitra Buana. Program makan bergizi gratis atau MBG tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi dan kerjasama antar stakeholder. Nah, ini siapa saja yang berperan dalam keberhasilan program ini? Mungkin bisa dijelaskan? Baik Mbak Dewi, untuk keberhasilan program makan gratis bersama ini MBG, keberhasilannya itu harus didukung oleh sinergi dari pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait di sini itu ada Dinas Kesehatan Mbak Dewi. Iya. Dinas Kesehatan di sini berupaya menyelenggarakan pelatihan, inspeksi dan juga sertifikasi. Terus sekolah atau masyarakat sendiri ini harus melakukan monitoring Mbak Dewi, monitoring makanan yang diterima dan melaporkan kejadian keracunan. Iya. Selanjutnya ada tim gerak cepat atau TGC, melakukan investigasi kalau ada kejadian luar biasa Mbak Dewi atau KLB, dan melaporkan melalui sistem kewaspadaan dini dan respon atau SKDR. Kolaborasi ini menjadi kunci utama untuk memastikan apakah makanan yang disajikan itu tidak hanya bergizi tetapi juga aman untuk semua Mbak Dewi. Iya, terima kasih Bu Yuni untuk penjelasannya ya mengenai peran lintas sektor dalam keberhasilan program makan bergizi gratis atau MBG. Memang ya ini dari beberapa stakeholder ya, ada Dinas Kesehatan, kemudian dari pihak sekolah sendiri ataupun masyarakat, dan juga tim gerak cepat ini harus berkolaborasi. Betul seperti sekali itu. Mbak Dewi. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, nah ini peran kabupaten bagaimana dengan pelaksanaan program ini? Bu Indah mungkin yang akan menjelaskan? Iya betul Mbak. Peran yang diharapkan tentunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten yang paling utama, karena ini kaitannya dengan keamanan ya Mbak Dewi, dan juga mungkin stakeholder yang lain itu bisa OPD dari Dinas Ketahanan Pangan juga, karena di sana ada pengawas mutu hasil tanian juga, dan ada beberapa yang perlu diharapkan oleh program ini, yaitu melakukan sosialisasi secara berjenjang, jadi tentang standar gizi dan keamanan pangannya. Kemudian memberikan pendampingan dalam penyusunan standar makanan, standar menu, dan perhitungan estimasi harga menu. Yang ketiga, mengembangkan media edukasi gizi dan kesehatan kepada masyarakat. Yang keempat, membantu melakukan MONEF, monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBG. Kemudian ada memberikan feedback hasil monitoring evaluasi kepada SPPG di wilayah masing-masing. Yang terakhir mungkin membantu melakukan monitoring dan investigasi terhadap kejadian ikutan pasca pemberian makanan. Misalnya kejadian yang tidak diinginkan, contohnya yaitu kejadian seperti muntah, kemudian diare, gatal-gatal, bahkan mungkin pingsan dan lain-lainnya yang terjadi segera atau dalam 24 jam setelah makan makanan dari program pemberian makanan bergizi akibat keracunan tadi ya. Jadi pemerintah melalui Dinas Kesehatan tentunya akan mendampingi program MBG ini Mbak Dewi. Iya, terima kasih Bu Indah untuk penjelasannya mengenai peran kabupaten dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Nah, ini sangat menarik sekali ya Mitra Buana,
penjelasan dari Pokja 3 Tim Penggerak atau TP PKK Kabupaten Sragen pada kesempatan kali ini ya, yang sesuai dengan yang saat ini sedang terjadi, sedang ramai-ramainya juga. Ini mengenai program makan bergizi gratis. Ini tentu banyak hal yang bisa kita simpulkan ya dari apa yang sudah disampaikan pagi hari ini. Nah, ini sebagai closing statement juga dari bahasan kita ibu-ibu mengenai standar gizi dan keamanan pangan untuk program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025. Mungkin ke Bu Ana yang mau menjelaskan atau closing statementnya. Terima kasih Mbak Dewi. Inti dari standar gizi dan keamanan pangan dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini adalah merupakan langkah strategis untuk meningkatkan gizi masyarakat. Dan tentu saja di sini ada beberapa hal yang bisa kita garis bawahi ya Mbak. Iya. Yang pertama itu komponen penting dalam pemberian makanan bergizi, di mana penerapan standar gizi dan makanan, edukasi kesehatan dan gizi serta keamanan pangan. Yang kedua, implementasi terintegrasi dengan kegiatan edukasi kesehatan dan gizi. Sedangkan yang di sekolah diintegrasikan dengan program UKS atau sekolah sehat dan aksi bergizi. 3. Melibatkan masyarakat dan petani di lingkungan sekolah atau lokasi program untuk penyediaan bahan pangan dan proses pengolahan, sehingga dapat memastikan bahan pangan yang dipakai itu bahan yang segar dan bergizi sesuai konteks lokal, yang sekaligus juga bisa untuk memberdayakan ekonomi dari masyarakat setempat. Iya. Dan yang terakhir Mbak, itu untuk mendorong makanan bergizi seimbang sebagai bagian dari pendidikan gizi bagi kelompok sasaran orang tua, guru, dan masyarakat. Itu Mbak yang mungkin bisa disimpulkan dari standar gizi dan keamanan pangan untuk program makan bergizi gratis MBG yang sudah dicanangkan pemerintah tahun 2025 ini. Iya, terima kasih Bu Ana untuk closing statementnya. Nah, Mitra Buana dan pendengar ya, itu tadi perbincangan kita tentang program makan bergizi gratis atau MBG bersama dengan Pokja 3 Tim Penggerak TP PKK Kabupaten Sragen. Sudah disampaikan oleh ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Memang ya Mitra Buana dan pendengar, program makan bergizi gratis yang diluncurkan pada tanggal 6 Januari 2025 itu merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki kualitas SDM di Indonesia. Masyarakat pun menyambut antusias dan gembira program ini, terutama di lingkungan sekolah. Baik, terima kasih banyak ibu-ibu yang sudah hadir ya pagi ini, sudah berbagi informasi bersama kita dan juga para pendengar, dan ini semoga bermanfaat. Ya, sama-sama Mbak. Terima kasih juga. Baik Mitra Buana, demikian talkshow PKK Menyapa dengan tema Standar Gizi dan Keamanan Pangan untuk program makan bergizi gratis atau MBG tahun 2025 bersama dengan narasumber kita dari Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen, di antaranya Nyonya Yuni Joko Hendang, Nyonya Sumiarsi Nurdiatmo, Nyonya Ana Simon, dan Nyonya Indah Murni. Semoga bermanfaat bahasan kita. Dan akhirnya saya Dewi Ratih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat berkarya, tetap semangat, dan selamat pagi.